Selamat malam, perkenalkan nama saya James Nathanael Aritonang. Saya dari Teknik Informatika kelas H angkatan 2023 dengan NIM 2305 1204284. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang laporan proyek ujian akhir semester dari mata kuliah Sains Komputasi. Baik, langsung saja kita akan mulai. Yang pertama ada daftar isi, yang berisi ada daftar isi, ada latar belakang, ada penjelasan dataset, ada implementasi, dan juga ada kesimpulan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Pendidikan musik memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Dengan kemajuan teknologi, data terkait proses pembelajaran musik ini dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja siswa. Dataset ini menyajikan berbagai atribut yang mencakup aspek teknis, fisiologis, dan psikologis dalam pendidikan musik, sehingga dapat menjadi sumber data yang kaya untuk penelitian dan pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif. Lalu yang nomor 2 ada penjelasan dataset dan visualisasi data. Dataset yang saya gunakan berjudul Music Education Performance Data oleh SIA. Pada dataset ini berisi beberapa kolom seperti gender, tempo, stress level, dan lain-lain. Namun, pada penelitian ini saya hanya menggunakan dua variabel, yaitu akurasi sebagai variabel X atau independent dan performance score untuk variabel Y atau variabel dependent. Di sini juga terdapat plot dataset ya. Lalu kita akan lanjut ke implementasi. Yang pertama kita akan membuat fungsi persamaan. Di sini saya menggunakan program MATLAB dan yang kita akan lakukan yang pertama adalah membaca dataset yang kita sudah buat atau kita simpan di dalam file CSV. Lalu kita gunakan fungsi polyfit dan polyval untuk mendapatkan persamaan regresi linearnya. Dan bisa didapatkan persamaannya adalah fx sama dengan minus 0 min 0,0747x ditambah 87,5577. Lanjut, kita akan mencari RMSE dan membandingkan dengan data yang asli. Bisa dilihat yang X di sini itu adalah akurasi dan Y ini adalah performance score dan Y prediksi ini adalah kita gunakan ini, yang X-nya kita menggunakan variabel yang ada di kolom A ini ya. Lalu setelah kita olah datanya bisa didapatkan ada RSS-nya ada 7652,61, RMSE-nya ada 12,37 dan MSE-nya ada 153,0522. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara data aktual dengan data prediksi serta evaluasi error menggunakan RSS, MSE, dan RMSE. Terlihat, evaluasi error menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa sebaran data yang terlalu luas untuk diprediksi. Lalu kita akan lanjut ke manualisasi. Dan kita akan menghitung secara manual sampai iterasi 10. Namun, jika belum mencapai nilai konvergen atau toleransi, kita akan lanjut menggunakan program. Yang pertama, iterasi 0. Interval awal, A-nya saya menggunakan X yang paling kecil, yaitu 70,03, dan B-nya adalah X yang terbesar, yaitu ada di 98,8. Lalu, kita akan menghitung dengan rumus GSS, yaitu D sama dengan R kali B min A, dan bisa didapatkan hasilnya. Dan kita lanjut ke iterasi 10. Namun di sini masih belum mencapai nilai konvergernya. Lalu lanjut ke nomor 4, yaitu hitung dengan program dengan MATLAB dan fungsi fmin bnd. Lalu yang pertama yang akan kita lakukan yaitu membaca dataset. Yang pertama, gunakan fungsi readtable untuk membaca dataset yang telah ada dan membuat plotting data menggunakan fungsi scatter dengan parameter X dan Y. Lalu di bagian ini kita akan menggunakan fungsi polyfit dan polyval
untuk mencari nilai persamaannya. Setelah mendapat nilai persamaannya, kita akan lanjut di nomor 4, yaitu mencari RMSE-nya. RMSE bisa didapatkan dengan fungsi sqrt min y kurangi y underscore fit dikali pangkat 2. Lalu yang kelima ada fungsi untuk lalu yang nomor 5 adalah bagian kode untuk mencari nilai GSS-nya. Bisa dilihat di sini juga ada golden ratio-nya dengan R 0,618, toleransinya ada 1 E-5 dan iterasinya dimulai dari 0. Lalu di sini untuk mencari nilai lalu di sini kode ini digunakan untuk mencari titik optimal dan melakukan iterasi terus-menerus sampai mencapai kondisi konvergen. Lalu lanjut di nomor 6 dan nomor 7, yaitu adalah menggunakan f-min-bnd untuk perbandingan. Jadi fungsi f-min-bnd itu sama seperti GSS, namun ada sedikit perbedaan, yaitu lebih cepat dan lebih efektif. Namun ada kekurangannya juga. Kita tidak bisa melihat beberapa iterasi yang telah f-min-bnd yang dilakukan. Tetapi kalau kita menggunakan kode GSS yang nomor 5 tadi, kita bisa melihat berapa iterasi yang dilakukan sampai mencapai konvergen. Lalu yang keempat ada hasil dan kesimpulan. Hasilnya adalah GSS-nya optimalnya di 70,0302 dan di optimalnya ada 82,3277. Nah, ini tadi yang saya bicarakan. GSS selesai pada iterasi kedua-tiga. Dan juga f-min-bnd menghasilkan nilai yang tidak sama, yang beda tipis dengan hasil GSS, tapi dia tidak memberitahu itu selesai di iterasi keberapa. Setelah kita jalankan program tadi, didapatkan yang pertama adalah persamaan regresi Y sama dengan min, 0,0747x ditambah 87,5577 dan RMSE-nya 12,3717 yang menandakan ada sedikit tingkat error dalam model regresi terhadap data asli. Hasil GSS dan fungsi f-min-bnd memiliki akurasi yang hampir mirip, tetapi untuk kepraktisan dan efisien lebih baik menggunakan fungsi f-min-bnd. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara akurasi dengan nilai performa dalam kelas musik menggunakan model regresi linear, serta menentukan nilai optimal dengan metode Golden Section Search atau GSS. Data yang digunakan terdiri dari 50 observasi, mencakup akurasi, itu X-nya, dan nilai performanya, itu Y-nya. Dengan menggunakan metode Golden Section Search, nilai optimal ditemukan pada X sama dengan 70,0302 dan Y 82,3277 setelah 23 iterasi. Hasil ini sejalan dengan nilai optimal yang diperoleh menggunakan fungsi f-min-bnd pada MATLAB atau Octave, yaitu 70,0304 dan Y-nya adalah 82,3276. Perbedaan hasil yang sangat kecil antara kedua metode ini menunjukkan bahwa GSS dan fungsi f-min-bnd sama-sama efektif dalam menentukan nilai optimal. Hal ini memberikan validasi terhadap penggunaan metode numerik untuk optimasi dalam analisis data regresi linear. Untuk laporannya sudah selesai. Lalu kita akan lanjut untuk menjalankan program di MATLAB. Kita akan run saja. Nah, seperti yang ada di laporan tadi, di sini ada keluar persamaan regresinya. Di sini juga RMSE-nya juga keluar, hasil GSS-nya juga keluar, dan di sini juga keluar plot datasetnya. Baik, cukup sekian saja presentasi laporan proyek UAS Sains Komputasi pada hari ini. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.